Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Lara Suci Kirani, Ilham Nugraha, Anissa Fitri, dan juga Aska Sabili Salam. Kami akan membawakan materi tentang PPh pasal 25. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Namun, ketentuan dalam pajak penghasilan pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau bisnis harus membayar pajak penghasilan setiap bulannya. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Namun, apabila Anda terlambat dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 25, maka Anda akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Selain PPh 25, ada pun jenis PPh lainnya, yaitu PPh 23, PPh pasal 29, dan sebagainya. Kedua PPh ini juga memiliki peran penting dalam sebuah usaha maupun bisnis yang mungkin Anda jalani. PPh 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. PPh 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan pada saat terjadinya transaksi di antara kedua belah pihak. Selain itu, adapun penentuan tarif PPh pasal 25 dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPPT bagi pebisnis yang menjalankan usaha penjualan barang, grosir ataupun eceran, dan usaha jasa dengan suatu tempat usaha atau lebih. Bagi OPPT akan dikenakan PPh pasal 25 sebesar 0,75% dikali omset bulanan pada tiap-tiap tempat usaha. Lalu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OPSPT. Untuk jenis wajib pajak OPSPT ini adalah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri. Bagi yang masuk dalam kategori OPSPT akan dikenakan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pada UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Cara menghitung PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak dalam pasal-pasal di atas, yaitu berikut cara menghitung PPh pasal 25. Pertama, PPh pasal 21. Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kedua, PPh pasal 22. Pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23. Potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Keempat, PPh pasal 24. Pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Contoh soal PPh pasal 25. Perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000. Dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21, 10 juta rupiah. PPh pasal 22, 5 juta rupiah. PPh pasal 23, 3 juta rupiah. PPh pasal 24, 3 juta rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah pertama-tama, semua angka di tabel dalam satuan rupiah. Terdapat PPh terutang tahun 2014, 50 juta, kemudian kredit pajak yang terdiri dari PPh pasal 21, 10 juta,
PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, dan PPh pasal 24 3.500.000. Jumlah kredit pajak yaitu 21.500.000. Jadi, dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 terdapat dari PPh terutang tahun 2014, 50 juta dikurangi dengan jumlah kredit pajak 21.500.000 sama dengan 28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500.000 dibagi 12.000, yaitu 2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015, mulai masa Maret sebesar 2.375.000. B. Perhitungan angsuran pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Tuan Purnama menyampaikan SPT tahunan PPh 2014 pada bulan Maret 2015. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2014 adalah 2 juta. Maka, besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing adalah 2 juta. C. Perhitungan angsuran pajak apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yang disampaikan oleh Tuan Purnama pada Maret 2014, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.500.000. Pada bulan Juli 2014, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau SKP tahun pajak 2013 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Tuan Purnama mulai Agustus 2014 adalah 2 juta. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP bisa sama, bisa lebih besar, atau lebih kecil dari nilai angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT tahunan. Selanjutnya yaitu ada contoh soal tentang perhitungan angsuran pajak apabila terdapat kompensasi kerugian. Contoh soalnya yaitu penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah 250 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar 350 juta, sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Pada tahun 2014, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar 9 juta dan tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Pertanyaannya, berapa angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan? Jawab. Nah, jadi itu cara menyelesaikan masalah PT Sinar Rembulan itu yaitu dengan tahun 2014, maksudnya jumlah anggaran tahun 2014 dikurangi sama jumlah 2013. Jadinya di sini penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal adalah sebesar 250 juta dikurang 100 juta sama dengan 150 juta. Nah, PPh terutang. Nah, rumus PPh terutang kan 25% dikali jumlah yang tadi hasil dari pengurangan antara penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25, yaitu kan tadi hasilnya 150 juta. Ya udah jadinya 25% dikali 150 juta
hasilnya 37.500.000. Nah, habis itu di sini kan ada, tadi di soalnya kan ada PPh yang dipotong atau dipungut ya, yaitu ada 9 juta. Nah, jadinya 30.500.000 dikurang 9 juta. Nah, ya hasilnya 28.500. Nah, habis itu besar PPh pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 28.500 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kan 1 tahun gitu. Jadinya dibagi 12. Hasilnya yaitu 2.375.000. Selanjutnya yaitu perhitungan angsuran pajak apabila wajib pajak memiliki penghasilan tidak teratur. Pada tahun 2014, Tuan Mahendra memperoleh penghasilan teratur sebesar 72 juta, sedangkan Tuan Mahendra memiliki penghasilan tidak teratur pada tahun 2014 sebesar 28 juta. Atas penghasilan tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan dasar untuk perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2015 hanya yang berasal dari penghasilan teratur saja, yaitu sebesar 72 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.